Pasti. Profesional, aplikatif, siap kerja tepat waktu, dan inovatif. Ya, senang sekali di PKKMB kali ini kita kedatangan tamu lagi dari prodi yang newcomer lah di Politeknik Negeri Cilacap, prodi PPA, prodi pengembangan produk agroindustri. Soalnya masih baru, jadi masih bingung ini nyebutinnya seperti apa. PPA ya, pengembangan produk agroindustri. Selamat pagi Bu Fadila, inilah Kaprodi PPA. Bu Fadila, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kalau mahasiswa baru kan belum tahu juga nih PPA itu seperti apa, dan ini termasuk prodi baru juga di Politeknik Negeri Cilacap. Jadi dalam waktu 10 menit mungkin ya kita akan ngobrolin tentang PPA seperti apa. Untuk visi misinya sendiri, Bu, PPA itu seperti apa? PPA punya visi misi. Awalnya ya dulu ini sebagai dasar hukumnya untuk pendirian prodi ini memang prodi baru dilahirkan tanggal 3 Februari 2022. Jadi baru banget. Baru 7 bulan waktunya. Jadi masih bayi, baru bisa nangis. Baru bisa nangis ya. Ini sesuai dengan Kemendikbud nomor 206/M dan /miring 2020. Oh ya, masih 2020 dasar hukumnya ya. Ya. Terus visinya itu menjadi program studi unggulan dalam pengkajian dan penerapan iptek di bidang agroindustri berbasis potensi daerah. Seperti kita ketahui, Cilacap ini berpotensi sekali terhadap perikanan. Terkenalkan perikanannya, tapi selama ini kita lihat perikanannya, produk-produk perikanan di Cilacap ini kan belum terlalu dikenal, Jadi dengan adanya PPA diharapkan PNC ini diharapkan bisa membawa hasil-hasil perikanan di Cilacap ini lebih dikenal di Jawa Tengah maupun di Indonesia, di masyarakat. Banyak sekali ya. Kalau untuk misinya sendiri, ini intinya tetap sama dengan prodi lain yang melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma ya. Tridharma. Jadi dia menyelenggarakan penelitian dan terapan dan pengabdian untuk meningkatkan potensi kelompok masyarakat usaha kecil dan menengah. Kemudian juga untuk menjalin kerjasama dengan industri untuk meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Jadi walaupun prodi baru PPA ini, tapi visi misinya sudah mantep banget ya Bu. Jadi karena memang di Cilacap itu perikanannya lebih dominan karena dekat dengan laut. Kita juga punya hutan payo itu, termasuk dengan ikan-ikan mereka, ikan tawar juga banyak ya. Jadi mereka kalau misalkan para nelayan itu hanya menghasilkan ikan tapi belum bisa memasarkan, belum bisa mengolah produknya itu. Nah, PPA ini mungkin ya solusinya untuk bisa mengarahkan hasil perikanan mereka. Itu tujuan kita. Jadi sebenarnya nanti PPA ini juga tidak hanya fokus pada perikanan, tapi juga pertanian, terutama untuk pengembangan hutan mangrove. Jadi kita juga akan mengolah buah-buah yang ada di mangrove. Itu sudah dimulai sebenarnya oleh dosen dari PPA itu sendiri, bisa untuk, tapi baru di wilayah di kawasan hutan payo itu. Jadi membina dari ibu-ibu kelompok tani untuk proses lebih lanjut. Kan selama ini kan banyak sekali buah mangrove itu tidak dimanfaatkan, jadi buah gitu aja. Sekarang udah bisa ditepung, bisa untuk menggantikan makanan dari terigu. Karena kan terigu itu sekarang agak dihindari. Jadi kaum vegetarian itu sekarang lebih kepada yang non gluten, karena efek samping dari terigu yang obesitas itu bisa bikin ini ya gula naik ya, gula darah naik. Saya tuh suka banget nih kalau yang background pendirian prodinya itu berawal dari kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, PPA ini kan memang dalam pendirian prodinya mencari tahu apa sih keunggulan dari Cilacap, apa sih yang perlu diberikan kepada Cilacap juga. Jadi PPA ini memang berawal dari itu ya. Jadi berawal pendiriannya dari memang
untuk memanfaatkan semua yang ada di sekitar Cilacap itu ya Bu. Berarti memang belum ada kelulusan dong karena baru tahun ini berdiri ya. Ya, belum. Tapi udah punya gambaran untuk kerjasamanya ya Bu ya. Sudah, kita sebenarnya sudah mulai menjalin kerjasama dengan PPSC Cilacap, PPSC yang Nizam Samudra yang ada di Jakarta. Ya, itu kita sudah mulai. Nanti di sana di kawasan, karena kan di kawasan pelabuhan, di situ banyak industri-industri pengolahan. Untuk yang di Jakarta kita sudah memulai untuk membuka kesempatan itu karena kebetulan ada yang datang ke sini pernah ya berkunjung ke sini. Sementara kemarin waktu pendirian kita kan juga sudah mendapat dukungan dari yang sekitar Cilacap. Ya, dari pabrik-pabrik pengolahan di Cilacap, pengolahan ikan dan pabrik pengolahan tepung dan gula juga sudah untuk pendirian. Berarti memang industri juga mendukung banget ya untuk pendirian. Oh ya Bu, ini kan D4 ya, berarti setara S1 kalau di universitas. Berarti nanti juga mereka punya titelnya sarjana sentrapan ya. Untuk berapa semester? Berarti 8? Berarti 8 semester. 8 semester ya. Untuk dosennya sendiri Bu, dosennya di PPA ini walaupun prodi baru punya dosen berapa Bu? Nanti PPA ini ada 6 dosen. 6 dosen ya, masih baru dari universitas terbaik di Indonesia ya, dari Universitas Gadjah Mada, dari Universitas Diponegoro, dari Institut Pertanian Bogor. Jadi 6 orang itu kompeten semua. Insya Allah. Jadi diharapkan juga PPA kan berawal dari Cilacap, tapi ternyata bisa go internasional atau ke Jakarta bisa mengaplikasikan anak-anak PPA seperti ini ya, karena argo industri kan tidak hanya untuk Cilacap saja. Jakarta pun tadi ada orang datang ke sini memang butuh untuk konsep seperti itu. Kalau dari prodi yang lain Bu, keunggulannya seperti apa Bu kalau PPA itu? Kalau PPA ini keunggulan utamanya yang belum dimiliki oleh prodi lain, kita nanti akan mendirikan mini plant. Jadi mini plant ini termasuk bagian dari teaching factory. Jadi membawa suasana industri ke dalam kampus. Gitu. Jadi kita akan membuat mahasiswa terbiasa dengan suasana di industri. Ya, nanti kerjasamanya untuk pembangunan mini plant itu dengan pabrik pengolahan, di unit pengolahan ikan yang ada di Pati dan Rembang. Gitu ya. Itu merupakan cabang dari PPS yang ada di Perum Pelayaran Samudra yang ada di Jakarta. Berarti dari pengolahan itu ikan itu misalnya ini kan lebih ke ikan ya, kita lagi ngobrol ikan. Dari awal sampai packagingnya juga diajari nih mahasiswa. Sampai pemasarannya. Berarti mereka memang selain mendapat ilmu juga mereka untuk entrepreneur juga ya, barangkali mereka menjadi bisnismen, buka suatu produk dipasarkan, karena kan sekarang tuh banyak banget nih produk-produk yang punya label sendiri gitu kan. Sekarang kan lagi tren makanan masa pandemi ini terutama makanan siap saji itu lebih itu. Tapi kelebihan kita nanti akan membuat makanan siap saji yang lebih sehat dari bahan-bahan yang tidak tanpa pengawet. Jadi ada kombinasi lainnya yang mungkin belum ada di produk lain. Itu berarti selain mereka juga diajarin caranya, mereka juga diarahkan untuk membuat suatu produknya. Mereka juga bikin alatnya nggak Bu? Kalau alatnya kan di sini sudah ada prodi lain, jadi nanti kita tetap akan kerjasama dengan prodi teknik mesin terutama untuk mensupport peralatan pengolahan makanan yang ada yang akan jadi ciri khas dari PPA itu sendiri. Berarti untuk sarana prasarannya, laboratoriumnya Bu, boleh diceritakan? Laboratoriumnya insya Allah tahun 2021 nanti akan dibangun juga gedung laboratorium terpadu bersama dengan 2 prodi lainnya. Itu 5 lantai. Nanti akan ada di gedung belakang itu ya. Berarti memang kayak berarti memang itu yang tadi Bu Fadila bilang kayak teaching factory ya. Jadi benar-benar masuk ke gedung itu mereka berasal di suatu pabrik makanan, karena diajarkan nih bagaimana cara pengolahannya dari awal sampai akhir gitu ya Bu ya.
untuk ini Bu, kan tadi udah keunggulan nih karena memang belum ada kelulusan, tapi saya lihat dari obrolan tadi kita itu sudah mengambil kesimpulan bahwa PPA memang arahnya lebih ke argo industri ya untuk mahasiswa di Saparga kelulusan. Jadi kerjasamanya mereka untuk kelulusannya kira-kira perusahaannya seperti apa Bu perusahaan? Ya, yang dari PPSC Nizam Nizam itu juga akan ada 3 kerjasama. Jadi dalam bentuk magang, dalam bentuk untuk supply tenaga kerja juga. Jadi mereka terus juga untuk webinar. Jadi kita akan mendatangkan ya dosen dari sana untuk memberikan kuliah di program studi kita. Wah, keren banget teman-teman semua. Ada semua ya, bukan teman-teman kayak seumuran aja sih. Jadi kalau PPA itu walaupun prodi baru sudah mempersiapkan apa langkah-langkahnya ya Bu. Jadi jangan khawatir, ada semua di rumah. Kalau yang memang diterima di PPA, jadi kita sudah mempersiapkan nih kalian lulus mau jadi apa, kompetensi yang kalian dapatkan seperti apa gitu. Ya betul ya Bu Fadila ya. Ada lagi Bu mungkin bisa diceritakan karena waktu sedikit lagi. Sertifikasi kompetensi. Oh ada sertifikasi kompetensi. Kita akan membekali mahasiswa dosen kita. Kalau untuk pengolahan sendiri, industri pengolahan pangan sendiri yang paling laku itu adalah hasil siprik. Jadi kita akan membekali itu dan juga untuk kompetensi keamanan pangan. Oh gitu. Ada 2 kompetensi yang akan kita bekali kepada mahasiswa nantinya. Gitu. Nanti itu kerjasama sama mungkin 4 sampai mulai dari mereka semester 4 sampai semester sudah ada. 7 dia. Nanti kita akan bekali dengan 2 kompetensi itu. Jadi memang sekarang juga memang banyak bahan-bahan yang berbahaya ya. Jadi dengan kompetensi itu perusahaan yakin nih mahasiswa itu sudah paham banget produk-produk yang berbahaya seperti apa. Jadi ketika mereka terjun ke industri sudah tahu nih mereka punya kompetensi seperti itu ya Bu Fadila. Baik, kalian mungkin sudah punya gambaran ya PPA seperti apa. Nanti mungkin kalau memang pandemi sudah berakhir bisa langsung ke Politeknik Negeri Cilacap, bisa ketemu dosen-dosennya Bu Fadila. Terima kasih banyak waktunya Bu Fadila untuk waktu sesingkat ini. Paling tidak mereka punya gambaran tentang PPA seperti itu. Terima kasih waktunya. Cukup sekian mungkin ya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.